Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim. Yang saya muliakan pemerintah Desa Duyada Buntulia Jaya. Buntulia Jaya, maaf tapi masih kecamatan Duyada. Ya. Yang saya muliakan para alim ulama, para pegawai syar'i, tokoh agama, tokoh masyarakat. Saya lihat juga di sini banyak ibu-ibu, tokoh wanita, tokoh pendidik. Ada Ibu Khadijah sebagai pendidik di SMK 1 Marisa. Dan yang terpenting, teristimewa, keluarga yang sementara berduka, di mana keluarga yang sementara berduka ini termasuk keluarga saya juga, karena Oma Hawa ini adalah nenek dari istri saya. Maka saya termasuk salah satu yang berduka juga. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, saya diberikan amanah di sini untuk memberikan kata-kata takziah. Apa itu takziah? Takziah itu dari kata azza yu'azzi ta'ziyah, artinya menghibur. Cuma banyak orang salah kaprah, karena takziah itu menghibur, akhirnya banyak para penceramah dari ceramah awal sampai akhir mengajak orang tertawa, sampai terbahak-bahak, sampai sakit perut, sampai keluar air mata. Padahal tujuan takziah itu bukan itu. Tujuan takziah itu untuk menghibur keluarga yang berduka agar diberikan kekuatan untuk bersabar. Itu tujuannya, bukan untuk kasih tertawa. Masa bicara tentang sakaratul maut, bicara tentang kematian, bicara tentang azab kubur tertawa? Kan aneh. Seharusnya ketika para sahabat mendengar berita kematian, tentang azab kubur, tentang sakaratul maut, para sahabat menangis hadirin, bukan tertawa. Coba bayangkan bagaimana kalau seorang Kapolres mengancam seseorang, yang katakan kamu divonis eksekusi besok, ditembak mati gara-gara narkoba. Kemudian dia tertawa. Pantas tidak? Waras tidak dia? Masa bicara tentang hukuman tertawa? Itu tidak pantas dia lakukan. Apalagi tentang ancaman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, jamaah takziah dirahmati Allah Ta'ala. Maka momen ini adalah majelis tazkiratul nufus, tazkiratul maut. Bagaimana kita banyak mengingat mati, bahwa kita semua di sini, apakah yang muda, yang tua, laki, perempuan, semuanya pasti akan mati. Dan maut itu tidak melihat orang yang tua, orang muda. Coba kita lihat itu di kelapa, ya. Ada yang kering jatuh, yang muda jatuh, yang masih mumbang jatuh. Kalau orang Gorontalo bilang timbulung jatuh. Maka kita lihat hari ini, yang bayi mati, yang SD mati, yang tua mati. Kadang-kadang orang yang sudah tua renta, sudah 60 tahun, belum mati-mati. Karena kematian itu adalah rahasia. Bisa jadi besok atau lusa
Di antara kita ini ada yang mati. Ustaz jangan bilang mati Ustaz. Mati itu kucing. Betul tidak Bu? Meninggal. Mati itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Dari kata mata yamutu mautan fahuwa mayyitun. Kalau dia pakai tasdid mayyit, orang yang akan mati. Berarti kita semua di sini mayyit. Sebagaimana kata Rasulullah ketika Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau bakal mati. Mayyitun. Berarti kita semua mayyit pakai tasdid. Kalau dia pakai sukun mayyit itu orang mati. Jadi beda. Maka kita di sini hadirin mulia, jamaah takziah dirahmati Allah Ta'ala, untuk bagaimana kita mengambil ibrah daripada almarhumah ini, termasuk keluarga yang berduka. Di dalam Al-Quran tadi sudah dibacakan oleh saudara kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh benar-benar itu dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu menggunakan nun tasdid sakilah, menggunakan laut taukid. Wala nabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Wala nabluwannakum bisyai', dengan sedikit saja, minal khauf, ketakutan. Takut miskin, takut tidak naik jabatan, takut hilang jabatan, apalagi takut bangkrut. Minal khauf wal ju' dan rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, termasuk keluarga kita yang berluka ini almarhum, kekurangan jiwa. Kemarin hadirin mulia, waktu pas kematian wafatnya nenek kita, ada satu orang di sini masih keluarga, besoknya meninggal. Padahal sehat-sehat, tertawa-tertawa, itu ada videonya sama Pak Idris. Ya kan? Rahasia hadirin. Maka kita diingatkan oleh baginda Nabi SAW. Sekarang kita pertanyakan, apa itu mati? Mati itu kata para ulama, faraqur ruhul jasad, berpisahnya ruh dengan jasad. Dan pasti kita semua mati. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan Allah akan sempurnakan pahala kalian di hari kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia orang yang sukses, orang yang berhasil. Sekarang kita anggap Pak, orang yang berhasil itu apa Pak? Orang menang pilkades, orang menang pilpres. Saya mau tanya hadirin, halo ibu-ibu, ibu-ibu lebih banyak ini. Halo ibu-ibu, saya mau tanya ini, kita diskusi saja. Mana yang paling beruntung? Orang yang menang pilkades dan yang tidak menang pilkades. Mana yang beruntung? Yang tidak menang. Yang menang. Betul tidak Pak? Yang menang. Yang beruntung, yang menang. Sepakat? Ternyata kita masih gagal paham. Padahal ini ayat ini di dalam Al-Quran kita masih SD sudah kita hafal. Wal asri innal insana lafi khusri. Allah katakan demi masa demi waktu seluruh manusia rugi. Berarti yang menang rugi, yang kalah juga rugi kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusri. Seluruh manusia, Allah bersumpah demi waktu demi masa, seluruh manusia dalam keadaan rugi. Apakah dia seorang presiden, gubernur, bupati, apalagi cuma kepala desa, pegawai rugi, ya kan? Apalagi ya? Semua kita rugi, semua manusia rugi, petani rugi, nelayan rugi, semua manusia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Alhamdulillah kita semua beriman, tapi belum cukup Bu. Wa amilus shalihat, harus beramal
soleh, harus beramal soleh, terutama sholat 5 waktu. Kan kita sering dengar ibu-ibu, walaupun hidup, gimana ibu-ibu? Walaupun hidup 1000 tahun bayang, apa gunanya? Itu kita dengar sering sih ibu. Kalau saya itu dulu masih kecil, masih SD, mama suka goyang. Itu cuma 2 bait syair Gorontalo. Indua patata huta mola obalata patata indua huta mola odutua. Saya menangis Pak. Dengar. Karena hari ini banyak orang yang tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia. Maka kita harus hati-hati. Allah katakan dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah. Cuma 60-70 tahun saja. Itu pun belum pasti. Kalau almarhumah sampai berapa tahun ini? Ya. Katakan 60 tahun. 60 tahun, 20 tahun cuma habis ditidur. Inilah dunia hadirin mulia. Dan hari ini kita tertipu oleh dunia. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Telah kami jadikan siang untuk mencari nafkah, malam untuk ibadah. Tapi apa yang terjadi hari mulia? Manusia berlomba-lomba cari uang sampai lupa sholat. Padahal tadi kita sudah tahu, walaupun hidup 1000 tahun tidak ada guna. Ketika di dalam kubur apa yang ditanya? Kalau kita tidak sholat, man rabbuka, siapa Tuhan? Kalau tidak pernah sholat gimana? Bisa jawab tidak? Allah sudah katakan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini telah kami kunci mulut mereka, telah berkata tangan-tangan mereka, dan kaki mereka jadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mulut sudah terkunci, bisa jawab tidak? Kalau tidak pernah sholat. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita tidak pernah ikut nabi, nabi katakan as-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Dalam hadis lain, as-salatu karra'si fil badan, sholat itu seperti kepala pada tubuh. Tapi ada orang Gorontalo juga bilang tabi itu bu alipo. Bu alipo, dia bilang tabiah. Padahal Nabi bilang sholat itu seperti kepala pada tubuh. Kalau orang tidak punya kepala, tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya telinga, tidak punya mulut. Kalau ada orang datang sama Ibu Neni, assalamualaikum, tidak punya tangan, terima tidak? Diterima. Datang ke rumah kita tidak punya kaki, masih diterima tidak Bu? Diterima. Tapi kalau datang tidak punya kepala gimana? Langsung ada. Maka orang yang tidak pernah sholat di dunia ini, di akhirat seperti orang yang lahir tanpa kepala. Bayangkan. Paling tidak 2 ayat di dalam Al-Quran ancaman orang yang meninggalkan sholat. Ketika orang sudah masuk neraka, masalah kakufi sakor, kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakor? Maka mereka menjawab, lam nakum minal musholin. Ya Allah, kami tidak sholat ketika di dunia ya Allah. Padahal ketika di alam arwah kita dimintakan tentang persaksian, alastu birabbikum. Seluruh ruh, termasuk ruh kita, ruh Fir'aun, ruh seluruh manusia ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah kalian mau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhan kalian untuk disembah? Seluruh ruh menjawab ketika itu, qalu bala syahidna, kami bersaksi, kami berjanji, kami akan menyembahmu ya Allah. Tapi ketika di dunia bagaimana? Persaksian yang kita sudah ucapkan, tapi di dunia tidak mau sholat. Padahal tujuan sholat, tujuan hidup apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Adapun kita jadi tukang bentor, kita di sawah, di ladang, di laut, di kantor, di sekolah dan lain sebagainya untuk mencari nafkah, itu hanya keperluan saja, bukan tujuan hidup. Jangan sampai kita lalai hadirin mulia. Dunia ini hanya sementara. Hidup ini cuma 1 kali. Halo ibu-ibu, hidup ini cuma 1. Ibu-ibu ini keras banget ini. Saya mau tanya lagi, hidup ini cuma 1? Benar tidak? Siapa bilang?
Kata Wali Ben Ustaz, hidup cuma satu kali. Kalau hidup cuma satu kali enak jadi koruptor. Dia korupsi 5 miliar, kalau hidup cuma satu kali. Ternyata hidup itu bukan cuma satu kali. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 28. Apa kata Allah Ta'ala? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kenapa kalian ingkar kepada Allah padahal tadinya kamu mati? Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Summa ilaihi turja'un. Summa ilaihi turja'un. Allah kembalikan kepada Allah. Jadi tadinya mati, hidup, mati, dihidupkan lagi. Di dalam surat Ghafir Allah kuatkan lagi ayat ini. Ketika orang sudah berada di dalam kubur, Rabbana amattana tsnatain fa ahyaitana tsnatain. Kenapa engkau ya Allah, engkau hidupkan kami 2 kali, engkau matikan kami 2 kali. Ternyata hidup 2 kali, mati 2 kali. Bukan cuma hidup 1 kali, Ibu. Kalau hidup 1 kali, santai orang di dunia ini. Maka tolok ukur seorang yang berakal itu ketika dia mampu mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Yang kedua saya mau tes semua. Boleh saya tes seperti tadi lagi? Halo ibu-ibu, saya mau tanya siapa yang paling cerdas, yang lulus SD dan yang profesor doktor. Mana yang paling cerdas ibu-ibu? Yang lulus SD. Yang lulus SD. Takut ini tuh Pak. Kalau ibu-ibu yang mana yang paling cerdas? Yang profesor doktor atau yang lulus SD? Profesor. Ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi. Manilladzi aqyas, siapa yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Rasulullah juga balik bertanya kepada sahabat, Manilladzi aqyas, siapa yang paling cerdas? Maka mereka menjawab, Allahu a'lam wa rasuluh, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Nabi katakan, orang yang paling cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti zikron, orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang yang paling cerdas. Jadi cerdas menurut pandangan baginda Nabi SAW hadirin adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Alhamdulillah kita semua di sini dalam majelis tazkiratul maut, mengingat mati. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita jadikan wafatnya keluarga kami, omah kami ini, ya saudara muslim kita sama-sama sebagai pelajaran bahwa sesungguhnya kita semua di sini pasti akan mati, lambat atau cepat, besok atau lusa pasti akan mati. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi kematian itu dengan yang pertama dengan akidah yang benar. Alhamdulillah akidah kita sudah benar. Yang kedua dengan amal soleh, dengan sedekah, dengan silaturahmi, baca Quran, terutama sholat 5 waktu. Ibu-ibu ya, terutama sholat 5 waktu. Bapak-bapak juga. Ya, bapak-bapak juga. Kemudian yang ketiga kita perbaiki muamalah kita, hubungan kita sesama manusia, muasyarah, dan yang terakhir adalah akhlak. Semoga hadirin mulia penyampaian yang singkat ini bermanfaat, dan insya Allah omah kami, saudara kita, saudara sesama muslim, keluarga yang berduka, insya Allah bersabar. Saya terakhir ingin mengutip satu ayat dalam Al-Quran khususnya untuk keluarga, bahwa Allah katakan wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa sesungguhnya pahala orang bersabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Maka kita berhusnuzon kepada Allah Ta'ala bahwa orang tua kita dipanggil oleh Allah Ta'ala karena Allah sayang. Bahkan kita di dunia ini yang masih hidup, yang masih menumpuk-numpuk dosa, kita banyak beristighfar dan memperbanyak amal soleh, karena sesungguhnya kita semua akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Karena saya diberikan amanah untuk berdoa, yang paling penting saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan benar datang dari Allah Ta'ala dan keluar dari pengalaman saya sendiri. Dan saya meminta kepada jamaah hadirin semua, Bapak Ibu, untuk sama-sama berdoa. Kita doakan almarhumah, semoga diterima semua amal ibadahnya, diampunkan semua dosa-dosanya. Saya meminta keikhlasan kepada Bapak Ibu untuk membaca istighfar 3 kali, kemudian membacakan Al-Fatihah, dan kita niatkan pahalanya untuk almarhumah semoga menjadi tambahan amal.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa wa ila ruh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اغفر للإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa almarhumah ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa tetangga-tetangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kematian ini ya Allah sebagai ibadah bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, bimbinglah kami ya Allah dalam beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kampung ini menjadi kampung yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, gunakan diri kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Sesungguhnya kami adalah kekuatan ya Allah. Kami bodoh ya Allah, berikan kami ilmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan biarkan kami tertipu oleh kehidupan dunia ya Allah, sementara kematian begitu dekat di depan mata kami ya Allah. Allahumma kunna wali walidina arhamhum kama rabbana sagara ja'alna wal muslimina muslimin ahya minhum wal amwat innaka samiun qarib mujib da'wati ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.